Sobat Batas yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Nasa Pratnya Paramita dalam podcast Batas, ngobrol bebas tanpa batas. Saya percaya bahwa kita semua saat ini dalam keadaan yang baik, sehat, selamat, dan beruntung. Dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2022, kita akan berdialog tentang bagaimana mencegah korupsi secara khusus di Kabupaten Belu. Bersama saya telah hadir Bapak Bupati Belu, Bapak Dr. Taulin Agustinus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Para pemirsa yang bergabung dalam podcast hari ini, selamat berjumpa kembali. Saya Dr. Taulin Agustinus, Bupati Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Pak, terima kasih. Kami sangat senang tentunya Pak atas kehadiran Bapak dan kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak dengan topik yang sangat menarik, yaitu terkait pencegahan korupsi secara khusus di Kabupaten Belu. Sobat Batas sekalian, target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030 terancam gagal bila praktik korupsi masih merajalela. Pembiayaan pembangunan hanya akan efektif bila korupsi bisa dicegah dan dikurangi. Dalam target pembangunan berkelanjutan nomor 16, menegaskan pentingnya tata kelola dan menekan korupsi, di mana masyarakat harus terlibat sejak kebijakan dibuat hingga program pembangunan dilaksanakan. Tahun ini, 2022, dengan tema Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi, semua elemen didorong untuk bersama melawan perilaku koruptif pada setiap level guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Izin Bapak, kita bisa mulai diskusinya? Ya. Baik Pak, jadi belakangan ini kita masih sering menyaksikan di televisi atau di media massa masih banyak pejabat publik yang ditangkap karena kasus korupsi Pak. Terkait fenomena ini, bagaimana pandangan Bapak dari sisi pencegahannya? Ya, jadi yang pertama menyikapi ini tentu kita prihatin ya terhadap masalah korupsi yang masih menggurita di semua atau hampir semua elemen masyarakat ya. Kita lihat dari berbagai macam berita, kasus korupsi masih marak sampai hari ini ya. Bahkan KPK juga sudah berusaha dan melakukan berbagai macam tindakan. Belum lama ini kami juga didatangi oleh salah satu komisioner KPK di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menghadirkan seluruh pemimpin daerah di Nusa Tenggara Timur untuk memberikan pemahaman, kemudian membangun komitmen bersama untuk mencegah korupsi di pemerintahan, khususnya di Provinsi NTT ya. Nah, sebagai Bupati di Belu, kami berkomitmen untuk memberantas korupsi ini. Ya, kita sangat sepakat gitu. Bagaimana cara memberantasnya bisa kita bicarakan dalam diskusi ini berikutnya. Tetapi kami setuju bahwa korupsi ini harus diberantas karena korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa. Nah, bagaimana cara memberantasnya? Tentu kita melihat kembali sistem pemberantasannya. Dan kita tahu bahwa ada 3 trisula dalam pemberantasan atau pencegahan korupsi di Indonesia ini ya. Yang pertama tentu pendidikan tentang apa itu korupsi. Yang kedua pencegahan, dan yang ketiga pendidikan ya. Penindakan gitu ya. Jadi 3 hal ini yang saya pikir harus kita lihat dan kita berkomitmen untuk melaksanakan 3 hal ini secara bersama-sama sejak dari usia dini di semua level. Dan khususnya saya sebagai Bupati, tentu kita akan menerapkan ini dalam pemerintahan yang saya pimpin selama periode kami ada di sini. Ya. Baik, Sobat Batas sekalian, kita tadi sudah mendengarkan terkait pandangan Bapak Bupati mengenai fenomena korupsi yang masih marak terjadi. Kalau selama ini Pak, di Kabupaten Belu ini Pak, upaya apa saja yang sudah dilakukan dan seharusnya dilakukan dalam rangka pencegahan itu sendiri? Iya, jadi dalam bidang pencegahan ya, jadi di pemerintahan ini kita
sudah punya beberapa indikator atau instrumen untuk mencegah korupsi itu ya. Jadi kita ada survei penilaian integritas gitu ya. Kemudian monitoring Center for Prevention atau MCP di bidang pemerintahan ini. Dan berbagai hal kita sudah lakukan di pemerintahan di Kabupaten Belu ini ya. Kita membuat berbagai macam regulasi, peraturan bupati, ya, pedoman standar operasional prosedur, ya, kemudian digitalisasi dalam perencanaan, ya, kemudian kita juga belum lama ini juga meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil ASN di pemerintahan Kabupaten Belu ini, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan harapan kesejahteraan menjadi baik, peluang untuk atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan mendapatkan hasil dari korupsi itu bisa ditekan. Kemudian kita juga membangun zona integritas di kantor-kantor pelayanan publik, ya, sehingga dengan membangun ini partisipasi masyarakat, pengawasan bersama bisa kita cegah ini, ya. Dan kita juga membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan mendorong untuk implementasi berbagai macam hal positif untuk mencegah korupsi itu, ya. Itu yang kita lakukan di pemerintahan Kabupaten Belu ini. Ya, baik. Sobat Batas sekalian, jadi banyak sekali ya upaya-upaya pencegahan yang ternyata sudah dilakukan di Kabupaten Belu. Semoga dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kasus korupsi ya Pak ke depannya. Iya. Ya. Jadi Pak Bupati, ada ungkapan nih Pak, bahwa satu perbuatan jauh lebih efektif daripada ribuan kata. Iya. Yang artinya keteladanan seorang pemimpin merupakan faktor penting untuk mencegah korupsi. Bagaimana nih pendapat Bapak? Iya, saya kira setuju sekali dengan itu. Oleh karena itu kita dalam merekrut pimpinan di OPD di berbagai level, ya, kita selalu melakukan atau menerapkan standar kriteria dan mereka berjanji melalui penandatanganan fakta integritas yang kita ikuti dalam tindakan yang bersangkutan sesudah kita tempatkan di OPD yang bersangkutan, ya. Jadi dengan melakukan pengawasan, ya, menandatangani fakta integritas yang dia buat sendiri di bawah sumpah pada saat menerima jabatan di berbagai level jabatan, ya. Dan dengan pengawasan yang kita bangun, sistem yang kita bangun, ya, ini yang kita harapkan bahwa dengan berbuat seperti ini, bukan hanya di level kata-kata saja, kita harapkan perbuatan korupsi atau peluang untuk dia melakukan korupsi diminimalisir atau ditiadakan sehingga korupsi ini bisa diberantas di kabupaten ini. Baik Pak Bupati, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan terkait upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Belu tentunya, pada kesempatan kali ini saya juga ingin Bapak memberikan penilaian atau pandangan terkait Bea Cukai Atambua. Iya. Sebagai instansi vertikal yang hadir di Belu, Bea Cukai Atambua terus melakukan perbaikan secara terus-menerus dari sisi pelayanan maupun sisi pengawasan, baik di kantor maupun di PLBN, ataupun pengawasan melalui patroli nih Pak, patroli laut, patroli darat, kita sering melakukannya Pak. Jadi tentu itu semua kita lakukan untuk kontribusi bagi pembangunan di Belu. Sebagai komitmen pencegahan korupsi, Bea Cukai Atambua juga mencanangkan zona integritas menuju BPK BBM, di mana pada saat itu Bapak juga hadir ke acara pencanangan itu kalau Bapak ingat, ya. Jadi apa pandangan Bapak terkait hal tersebut? Iya, jadi saya terus terang saja, pertama kali saya sangat terpesona, ya, dan terinspirasi oleh penampilan, pelayanan, ya, dan keberadaan staf di sini, ya, pada saat acara itu, ya. Jadi menetapkan zona integrasi kawasan bebas korupsi itu, ya. Bahkan waktu itu saya bilang bahwa ini kantor ini yang akan kita jadikan contoh bagi OPD-OPD di kabupaten ini, ya, dalam, ya, katakan pada saat itu tentang bagaimana kita mencegah korupsi itu. Jadi saya kira kalau seluruhnya dibangun, ya, sesuai dengan integritas individu, sistem yang diciptakan, ya, kemudian kita
transparan dalam pelayanan, ya, kehadiran pimpinan yang bersih, staf semua yang terorganisir baik, saya kira ini menjadi contoh untuk kita menerapkan atau kita memberantas korupsi di sini. Dan saya bersyukur bahwa di Kabupaten Belu ini kantor Bea Cukai ini bisa menjadi contoh bagi kami di Kabupaten Belu. Bahkan saya sudah merencanakan untuk OPD untuk datang di sini, ya, untuk melihat, ya, pelayanan di sini, ya, melihat semua hal di sini dan bisa dijadikan contoh pelayanan di kantor masing-masing, ya, terutama dalam pemberantasan korupsi. Dan hingga saat ini kantor Bea Cukai ini kita tidak mendapat komplain atau kekecewaan atau laporan terkait dengan korupsi terutama, ya. Jadi saya kira ini sangat baik, ya. Baik Pak, terima kasih sudah menyampaikan ternyata kita semua tidak di masyarakat Belu ini tidak ada keluhan, tidak ada aduan yang seperti Bapak bilang tadi, dan harapan kami hal tersebut kita tetap jaga, ya Pak. Dan ngomong-ngomong soal penyampaian keluhan dan aduan di masyarakat, kita memiliki wadah untuk menyampaikan aduan dan keluhan terkait pelayanan Bea Cukai Atambua, Pak. Ada si Puma, ada nomor yang tertera di sini, dan juga bisa langsung juga datang ke kantor Bea Cukai Atambua untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Nah Pak, mari kita lanjut. Mungkin semua orang ini Pak pasti punya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kalau harapan Bapak untuk Bea Cukai Atambua, mungkin bagaimana Pak? Iya, jadi Bea Cukai saya kira pada hari-hari ini atau saat-saat ini sudah memberikan pelayanan yang baik, ya. Saya kira hal yang baik ini kita patut pertahankan, dan ke depan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi contoh bagi perangkat daerah, organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Belu ini, ya, untuk mencontoh. Kita kadang-kadang perlu contoh yang baik, ya, dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi korupsi ini kan sekali lagi menyangkut beberapa area pelayanan, ya. Jadi kalau di dinas atau di pemerintahan itu kan di perencanaan, penganggaran, pengadaan, perizinan, ya, kemudian macam-macam, ya. Jadi terkait pajak dan lain-lain. Nah, ke depan Bea Cukai ini kan bekerja di daerah yang sangat rawan, ya, dan menyangkut hal-hal yang sangat sensitif, ya. Ke depan kita juga berada di perbatasan NKRI dan Republik Demokrat Timor Leste. Tentu ini bersinggungan dengan hal-hal yang sensitif terkait dengan perdagangan antar batas, macam-macam di sini, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, daerah batas ini baik darat, laut dan udara yang rawan terhadap kemungkinan atau peluang-peluang terjadinya korupsi, penyelundupan dan lain-lain, ini Bea Cukai bisa kerja dengan kemampuan personil, ya, integritas personil yang tinggi, sehingga hal-hal yang bisa berdampak atau situasi dan kondisi kesempatan yang bisa membawa atau berdampak pada peluang untuk korupsi dan lain-lain bisa diminimalisir atau ditiadakan, ya. Dan saya berterima kasih kepada Bea Cukai yang dalam beberapa kesempatan saya lihat di perbatasan ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam mengamankan potensi atau kegiatan-kegiatan penyelundupan barang dan lain-lain di daerah perbatasan baik darat maupun laut. Ya, saya kira demikian. Nah Pak, jadi kan selain harapan untuk Bea Cukai Atambua, podcast kali ini tentu kita berharap bukan cuma pegawai-pegawai Bea Cukai Atambua dan pegawai Bea Cukai kantor lain, ya Pak, yang lihat, tapi juga masyarakat Belu dan pemerintah Kabupaten Belu. Jadi harapan untuk mereka ini apa Pak? Ya, harapan untuk masyarakat adalah satu, korupsi ini tidak berdiri sendiri. Jadi korupsi ini, ya, antara orang yang mau melakukan korupsi dan orang yang berperan atau menjadi bahagian dari korupsi itu sendiri. Jadi tidak ada pegawai duduk-duduk kemudian pergi korupsi, ya. Oleh karena itu partisipasi peran serta masyarakat, ya, dari kelompok yang paling kecil, ya. Kemudian pembinaan atau peran serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mengajarkan, sekali lagi, pendidikan anti korupsi sejak usia dini di masyarakat, di sekolah-sekolah, pada generasi muda,
bagaimana cara kita mencegah korupsi dan mengajarkan supaya masyarakat ke depan malu untuk melakukan korupsi. Ya. Yang kedua, melakukan pencegahan tadi. Peran masyarakat sangat penting, melaporkan terhadap potensi atau kejadian korupsi di setiap instansi yang ada di Kabupaten Belu ini. Siapa saja. Jadi silakan memberikan informasi sedini mungkin. Bahkan mencegah. Jadi ada potensi korupsi di mana sudah dilakukan pencegahan ya. Silakan dilaporkan. Khusus untuk bea cukai tadi sudah ada hotline-nya. Kami juga di kabupaten atau di pemerintahan juga disediakan tempat untuk melakukan pengaduan. Silakan mengadu ke sana. Dan penindakan gitu. Jadi kita juga punya internal pemerintahan ya. Itu juga ada satuan pengawas internal ya, inspektorat yang melakukan kajian, review ya, perbaikan sistem, seluruhnya menuju kepada pencegahan ya dan pemberantasan korupsi di sini. Dan kita dalam 8 area pengawasan ini, Kabupaten Belu hari-hari ini menduduki posisi yang baik. Pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penerapan ya terhadap 8 area yang menjadi objek pengawasan terhadap peluang-peluang untuk pemberantasan korupsi. Nah, di sana perlu partisipasi masyarakat. Oleh karena itu silakan ya, mulai dari satu perencanaan penganggaran ya, ini internal pemerintahan. Kita membangun perencanaan penganggaran itu mulai dari desa sampai di provinsi, sampai di kabupaten. Ya, kemudian perizinan itu semua sudah lakukan online. Jadi tidak ada masalah, silakan. Ada masyarakat yang merasa bahwa dalam perizinan ada masalah, ada yang minta uang, silakan laporkan kepada kami. Ya. Kemudian kita juga di aparatur sipil negara, ya, kita melakukan evaluasi perbaikan-perbaikan internal, perampingan organisasi, efisiensi di aparatur sipil negara, termasuk memperbaiki kinerja, memperbaiki penghasilan dan lain-lain ya. Termasuk tata kelola di pemerintahan. Nah, di sini sekali lagi masyarakat kita minta untuk berperan serta, berpartisipasi, membantu pemerintah dalam memberikan informasi, bantu mengawasi supaya pengelolaan atau korupsi ini bisa dicegah di Kabupaten Belu ini. Baik, terima kasih Pak. Semoga segera bisa kita wujudkan bersama-sama harapan Bapak Bupati. Dan ya betul kata Pak Bupati, kalau nggak cuman pemerintah-pemerintah, nggak cuman instansi-instansi yang berperan penting dalam korupsi, anti korupsi, namun juga masyarakat penting sekali ya Pak perannya. Baik, demikianlah Sobat Batas, diskusi kita pada hari ini bersama Bupati Belu. Saya yakin bahwa Sobat Batas semuanya masih belum puas, tetapi waktu jugalah yang membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah hadir dan meluangkan kesempatannya untuk menjadi bintang tamu podcast episode kali ini. Tentu saya sangat bangga dan senang sekali bisa ngobrol secara langsung dan dekat seperti ini ya Pak. Semoga dengan kesempatan kita bisa bertemu lagi. Ya, terima kasih. Salam untuk seluruh yang mengikuti podcast pada hari ini. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi di Kabupaten Belu, di Nusa Tenggara Timur, di bumi Indonesia. Salam untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.